Makasih, Bah. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunwa Story. Teman-teman mungkin sudah sering lihat ya tayangan seriesnya Nusa Rara. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita dari film Nusa The Movie. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu untuk channelnya Bunda Fawaz. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunwa Story. Nah, sekarang langsung aja kita ke alur cerita selengkapnya. Ya kan bisa. Ayo. Hari itu, Nusa mengajak adiknya Rara untuk bermain di teras dan ia ingin memperlihatkan roket hasil buatannya. Nusa tinggal bersama adiknya Rara dan juga Uma. Sementara ayahnya sudah setahun ini tinggal di luar negeri untuk bekerja. Kebetulan Nusa sudah 3 kali berturut-turut memenangkan lomba sains roket di sekolahnya. Saat sedang asik bermain, Uma menyuruh Nusa dan Rara untuk segera masuk ke rumah karena ayahnya sedang menelpon. Nusa dan Rara sudah sangat rindu dengan abahnya, dan abah pun mengatakan bahwa awal tahun Ramadan ini abah pun akan pulang. Mendengar hal itu, Nusa Rara pun terlihat sangat senang sekali. Saat bermain bersama Abdul, tiba-tiba saja Abdul melihat sebuah mainan pesawat sedang melintas. Mereka berdua mencoba mencari ke arah pesawat mainan tersebut. Ternyata mainan tersebut miliknya anak orang kaya. Dari balik pagar, Nusa dan Abdul pun terus memperhatikan dan ingin menghampiri anak orang kaya tersebut. Namun saat ingin menghampiri, tiba-tiba saja kebetulan anak orang kaya tersebut pas masuk ke dalam rumah. Saat Pak Ucok melintas, Nusa pun segera menghampirinya. Nusa juga menanyakan barang pesanannya. Setelah dicari, pesanan Nusa akhirnya ketemu. Pesanan Nusa adalah sebuah dinamo. Keesokan harinya di sekolah, Syifa yang bertugas menjadi penyiar menginformasikan bahwa sekolah mereka 2 minggu lagi akan mengadakan lomba sains dan pemenangnya akan dapat melanjutkan lagi ke Ramadan Science Fair. Abdul memberitahu kepada Syifa saat jam istirahat nanti Nusa akan memperlihatkan hasil roket buatannya. Ayo masuk semua. Saat jam masuk sekolah pun tiba. Sebelum memulai pelajaran, ibu guru juga menyampaikan bahwa hari ini mereka akan kedatangan teman baru. Halo. Aku Joni. Ternyata anak baru yang dimaksud adalah Joni, anak orang kaya yang memiliki mainan canggih. Ibu guru pun mengatakan bahwa di sekolahnya terdahulu, Joni sering memenangkan lomba sains. Dan ibu guru juga berharap Joni akan mengikuti lomba science fair di sekolah tahun ini. Lihat itu ya, keren banget. Di sekolah, Joni menjadi pusat perhatian teman-temannya karena Joni memiliki penampilan yang keren dan juga memiliki roket yang canggih. Tidak mau kalah, sekarang saatnya Nusa yang akan memperlihatkan roket buatannya. Syifa pun terlihat mengumpulkan teman-temannya kembali. Saat ingin dinyalakan, roket Nusa pun terlihat tidak bisa terbang dan hanya bergerak saja. Kemudian Syifa dan teman-teman terlihat terus menyemangati Nusa. Dan setelah dibetulkan, roket Nusa ternyata tetap sama saja tidak bisa terbang. Nusa pun tampak sedih dan juga kecewa. Ketika sudah tidak sedih, Nusa mengajak Syifa dan Abdul untuk ke rumah pohon. Rumah pohon adalah tempat persembunyian Nusa. Di sana mereka bermain layaknya seperti seorang astronot. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang monster. Dan ternyata monster itu adalah adiknya Nusa, yaitu Rara.
Setelah itu, Rara mengajak kakaknya Nusa dan yang lainnya bermain bajak laut. Di balik tirai, Joni melihat kebersamaan Nusa dan teman-temannya. Sementara Joni hanya di kamar bermain gadget. Semua kebutuhan Joni sudah disiapkan oleh si Bibi karena orang tua Joni begitu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sebelum berpuasa, Rara dan Uma juga saling bermaafan. Keesokan harinya di sekolah, Babe Jailani mengajak Nusa dan juga Joni untuk masuk ke ruang lab. Di sana, Nusa menyapa Joni, namun Joni tidak mendengarnya karena ia memakai headset. Saat di rumah, Rara melihat sebuah kotak dan bertanya kepada Nusa. Nusa pun mengatakan bahwa itu adalah roket yang terbuat dari kembang api. Namun, roket itu hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat sebagai sinyal meminta pertolongan. Saat bermain dengan teman-temannya, Nusa memiliki ide untuk menerbangkan roketnya dengan parasut. Dan untuk menerbangkannya, Nusa juga membutuhkan sebuah dinamo. Lebih tinggi. Sebentar. Nusa langsung pergi ke toko Pak Ucok dan menanyakan sebuah dinamo. Setelah berpikir-pikir, Pak Ucok mengatakan bahwa dinamo yang dimaksud Nusa ada di sepeda anak-anak. Dan kali ini sepeda Abdullah yang menjadi korbannya. Tiba saatnya perlombaan. Nusa berhasil menyelesaikan lomba roketnya dengan hasil yang bagus karena roketnya dapat terbang lebih tinggi. Dan sekarang saatnya Joni. Ternyata roket Joni dapat mengeluarkan gelembung di udara. Hal itu membuat teman-temannya menjadi takjub. Saat mengumumkan pemenangnya, ibu guru menginformasikan bahwa di lomba kali ini pemenangnya ada 2. Yang terpilih menjadi juara 2 adalah Nusa dan juara pertamanya adalah Joni. Dan ibu guru juga mengatakan bahwa mereka berdua dapat mengikuti lomba selanjutnya di Ramadan Science Fair. Nusa tampak sedih dan juga kecewa karena ia hanya memenangkan juara 2. Nusa melihat teman-temannya banyak yang menyalami Joni dan memberikan selamat. Saat Nusa ingin memberikan selamat kepada Joni, Joni pun berlalu begitu saja. Sesampainya di rumah, Nusa pun masih terus saja terlihat murung. Namun, Abah terus memberikan semangat untuk Nusa. Nusa juga berharap Abah segera pulang agar Abah dapat menemani Nusa pada saat lomba nanti. Berbeda halnya dengan Joni, saat Joni ingin memperlihatkan piala hasil lombanya, Mama dan Papa Joni terlihat cuek dan juga acuh. Mereka masih saja terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sementara di rumah, Rara memberikan sebuah kalung yang terbuat dari tutup botol sebagai hadiah. Keesokan harinya, ada teman di sekolah yang ingin mewawancarai Nusa dan juga Joni. Untuk kedepannya, Nusa menjawab akan membuat roket dengan sumber energi lain. Sementara Joni menjawab, Ini lebih keren daripada yang sebelumnya. Lihat aja nanti. Saat menelpon abahnya, Nusa mengatakan bahwa Joni lebih hebat darinya. Hal itu membuat Nusa menjadi patah semangat. Namun ayah terus selalu memberikan semangat kepada Nusa. Saat Nusa mengatakan kapan abahnya pulang, Abah menjawab bahwa tahun ini abahnya sepertinya tidak bisa pulang. Rupanya hal itu membuat Nusa marah dan juga kecewa. Saat bermain dengan Syifa dan Abdul, berkali-kali Abdul dan Syifa pun selalu memuji roket milik Joni. Mereka selalu mengatakan bahwa roket milik Joni sangatlah canggih. Hal itu membuat Nusa kesal dan Nusa meninggalkan Abdul dan juga Syifa. Mau kemana? Waduh. Saat kembali di rumah, Nusa meminta kepada Uma agar membelikan spare part baru untuk roketnya. Uma mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak perlu dan itu adalah hal yang mubazir. Di situ Nusa menganggap bahwa Umanya tidak sayang kepadanya. Saat tiba waktu mengaji, Syifa menanyakan kepada Abdul mengapa Nusa tidak masuk. Abdul pun mengira bahwa Nusa sedang sakit dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Nusa dan menanyakan kepada Uma. Mendengar kabar dari Abdul dan Syifa, Uma pun menjadi bingung.
Tiba-tiba Rara keceplosan, mungkin saja Kak Nusa ada di rumah pohon. Akhirnya mereka memutuskan ke rumah pohon dan ternyata benar Nusa ada di sana. Uma pun membujuk Nusa untuk segera pulang, namun Nusa pun masih terlihat sangat marah. Saatnya waktu makan sahur, Nusa tidak terlihat makan bersama Rara dan juga Umanya. Tiba-tiba saja Nusa mendengar percakapan Uma dan juga abahnya. Uma terus menanyakan kepada Abah kapan abahnya akan pulang. Sampai akhirnya karena percakapan itu Uma akhirnya menangis. Mendengar hal itu Nusa pun menjadi sangat sedih dan juga menghampiri Uma dan meminta maaf kepada Umanya. Keesokan harinya di sekolah, Babe Jailani lagi-lagi disibukkan dengan belnya yang rusak. Saat itu juga Nusa menghampiri dan membantu Babe Jailani untuk membetulkan belnya dengan cara memberikan magnet. Hingga akhirnya belnya pun dapat berfungsi kembali. Saat di ruang lab, Nusa pun tiba-tiba saja melihat roket milik Joni. Nusa pun penasaran dan ia mencoba untuk menggunakannya. Itu mula apa sih? Nusa mendengar ada suara Joni di luar ruangan dan itu membuat Nusa menjadi panik. Nusa mencoba meletakkan roket milik Joni, namun pada saat ia meletakkannya, tiba-tiba saja roketnya terjatuh. Setibanya di rumah, Uma menyuruh Nusa untuk menjaga kompor sebentar. Saat itu juga Nusa melihat sebuah alat di mana Nusa menjadi ingat lagi waktu dia membuat roket Joni menjadi rusak. Setelah selesai drama kecoa di toko Pak Ucok, Nusa telah mendapatkan alat yang diinginkan. Nusa pun segera merakit roketnya kembali. Ketika Syifa sedang bermain bersama Abdul, mereka melihat sebuah roket yang terjatuh. Maaf. Ternyata itu adalah roket milik Nusa dan di roket itu ada tulisan bertuliskan kata maaf. Sementara di dekat ruang lab, Nusa melihat roket Joni yang sudah dapat berfungsi kembali. Joni mengatakan bahwa ia telah membetulkan roketnya, kemudian Nusa pun memberanikan diri untuk meminta maaf. Di situ mereka banyak bertukar cerita. Joni pun mengatakan bahwa Nusa beruntung karena memiliki ayah yang sangat peduli dengannya. Di saat yang bersamaan, di situ juga ada Babe Jailani yang ingin mengunci pintu lab. Babe Jailani tidak tahu kalau di ruangan itu ternyata masih ada Nusa dan juga Joni. Kenapa? Kita kekunci. Akhirnya Nusa dan Joni pun terkunci di dalam ruangan. Joni pun panik dan khawatir karena ia takut orang tuanya memarahinya karena ia pulang terlambat. Di dalam kepanikan tersebut, Nusa melihat sebuah kalung hadiah pemberian dari Rara. Nusa akhirnya memiliki ide untuk membuat roket dari kembang api yang menjadikan sinyalnya bahwa ia dalam keadaan darurat. Sementara di rumah, Uma sangat mengkhawatirkan keberadaan Nusa. Uma pun bertanya kepada orang tua murid yang lain. Masih di dalam ruangan lab sekolah, Nusa pun bersemangat untuk membuat roket kembang api tersebut dibantu oleh Joni. Mereka bekerja sama hingga akhirnya roket dari kembang api tersebut dapat diterbangkan. Mendengar ada suara roket kembang api, Rara pun bergegas keluar. Ia pun mengetahui bahwa itu adalah sinyal dari kakaknya Nusa. Dan dari situ Rara juga mengetahui bahwa Nusa berada di sekolah. Rara langsung mengatakan itu kepada Uma dan mereka pun mengajak Abdul dan Syifa untuk menemui Babe Jailani di sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka langsung menemui Babe Jailani untuk membukakan pintu. Di sini, Babe Jailani justru bingung kenapa Nusa dan juga Joni bisa terkunci di dalam ruangan. Karena sudah larut malam, Joni pun meminta izin kepada Uma untuk menginap di rumah Nusa. Uma pun mengizinkan dengan catatan Joni harus meminta izin dulu kepada orang tuanya. Berada di tengah-tengah keluarga Nusa, Joni pun merasa sangat senang dan juga bahagia. Dia mendapatkan kehangatan dan dia tidak pernah mendapatkan itu di rumahnya. Saat sedang bermain, ternyata orang tua Joni datang untuk menjemput. Di situ, Mama dan Papa Joni menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Joni.
Di waktu yang berbeda, Nusa dikejutkan oleh suara teriakan dari Rara. Ternyata mereka dikejutkan oleh kedatangan Aba. Tak lupa, Aba pun membawakan oleh-oleh untuk mereka. Nusa mendapatkan hadiah kopiah dan juga Rara mendapatkan hadiah mobil mainan. Ini buat Nusa, Bah. Iya. Selain itu, Aba pun memberikan Nusa sebuah dinamo. Nusa pun terlihat sangat senang, kemudian Nusa juga menunjukkan hasil roket buatannya kepada Aba. Aba mengatakan bahwa Aba sangat bangga kepada Nusa. Lalu malam harinya mereka sholat bersama dan Nusa pun berdoa agar ia bisa menang. Tiba waktu perlombaan, Nusa dan juga Joni pun sudah datang dengan keluarganya masing-masing. Mereka terlihat sudah siap dengan lomba tersebut. Nusa tampak sedang mengecek roketnya dan memastikan bahwa roketnya tidak ada kendala. Nusa melihat Joni sedang panik dan juga khawatir. Ternyata roket Joni mengalami kendala dan tidak bisa berfungsi. Sementara di luar, pembawa acara sudah memanggil-manggil nama Joni untuk bisa memulai perlombaannya. Saat Joni sedang dalam kepanikan, Nusa pun memiliki ide untuk membetulkan roket milik Joni. Nusa membetulkan roket milik Joni dengan cara mengganti dinamo. Ia mengganti dinamonya dengan hadiah pemberian dari Aba. Alhasil, roket milik Joni pun dapat berfungsi kembali dan dia bisa masuk dan juga bisa memulai perlombaan. Saat sedang dipertunjukkan, roket milik Joni terlihat canggih, keren, dan juga dapat berfungsi dengan baik. Hal itu membuat hadirin yang datang merasa takjub dan memberi aplaus untuk Joni. Hal ini sekaligus membuat hadirin yang datang bertanya-tanya. Mereka mempertanyakan mengapa Nusa tidak masuk dalam perlombaan dan sang pembawa acara pun langsung mengumumkan pemenang. Benar saja, ternyata Joni lah yang berhasil mendapatkan juaranya. Di sini Nusa sengaja mengalah untuk Joni agar Joni dapat membuktikan kepada orang tuanya dan merasa bangga kepada Joni. Saat naik ke panggung untuk mendapatkan piala, di sini Joni juga mengatakan bahwa Nusa lah yang sebenarnya berhak juga atas piala ini. Joni juga mengatakan bahwa Nusa lah yang telah membetulkan roket milik Joni yang rusak. Saat Nusa ingin naik ke atas panggung, ia mengalami kesulitan pada kakinya. Ternyata baut yang digunakan Nusa untuk membetulkan roket milik Joni adalah baut yang terpasang di kakinya. Mendengar pernyataan dari Joni mengenai kebaikan hati Nusa, para hadirin yang datang pun ikut terenyuh karena kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan hati Nusa. Semua hadirin yang datang pun ikut memberikan aplaus kepada Nusa. Tiba-tiba saja saat Nusa akan terjatuh, Joni pun langsung sigap menolongnya. Pada akhirnya mereka merayakan kemenangan itu bersama dan film pun selesai.